Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat pimpinan FPPI FKIP Universitas Lampung tahun 2020, yang saya banggakan anggota bidang FPPI FKIP Universitas Lampung tahun 2021, serta seluruh peserta yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita semua dapat berkumpul dalam ruang virtual ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat-umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya Rahmawati dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2021, selaku pemandu acara pada malam hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Adapun susunan acara Sekolah Kreator FPPI 2021 dengan tajuk Grafik Desain Photoshop antara lain sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan tilawah Al-Quran, acara yang ketiga acara inti, acara yang keempat sesi tanya jawab, dan acara yang kelima penutup. Baiklah, demi mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafadzkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh petugas. Kepada petugas disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Sadaqallahul azim. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengar
4 Media DPM FKIP, dan kemudian beliau juga merupakan anggota bidang Komisi 4 Media DPM Unila. Hobi beliau yaitu desain grafis dan editing video. Masya Allah, dari hobinya saja sudah menunjukkan bahwa ini merupakan pemateri yang luar biasa untuk acara Sekolah Kreator FPPI 2021 ini. Kemudian riwayat pendidikan beliau merupakan antara lain 2003 sampai 2009 beliau bersekolah di SDN 2 Bauh Gunung Sari. 2009 sampai 2013 beliau bersekolah di SMPN 1 Punggung Raharjo. 2013 sampai 2016 beliau menempuh pendidikan di SMKN 2 Bandar Lampung. Dan 2016 sampai sekarang beliau menempuh pendidikan di S1 PPKN FKIP Unila. Baiklah, demikian tadi CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Untuk itu kepada seluruh rekan-rekan yang hadir pada agenda pada malam hari ini, agar dapat menyimak sampai akhir dan mengikuti sampai akhir, marilah kita sama-sama kosongkan gelas yang kita bawa agar kita dapat sama-sama mengisinya kembali. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada Kak Ajis Irawan, disilahkan untuk menyampaikan materinya. Di sini Kakak memiliki waktu 45 menit dalam menyampaikan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Kepada Kak Ajis Irawan, disilahkan. Halo, cek. Bisa dengar suara Kakak di sini? Baik, bisa terdengar, Kak. Oh, bisa ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Perkenalkan, nama Kak Ajis Irawan. Berasal dari Lampung Timur dan sekarang Kakak mengajar di salah satu SMP di Bandar Lampung. Nah, sebelum kita mulai, Kakak mau tanya sih sebelumnya. Di sini pada sehat semua? Ada yang sakit misalkan? Sehat semua ya? Kenapa Kak suaranya Afwan putus-putus? Putus-putus ya? Iya. Halo? Masih putus? Iya. Udah terdengar Kak. Udah. Kedengaran nggak? Iya, sudah kedengaran. Oke. Ini Kak mau nanya kabar kalian semuanya ini. Di sini ada yang sakit atau sedang tidak badan? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Kak. sehat ya. Alhamdulillah sehat. Semoga sehatnya menjadi berkahan ya buat kita semua. Baik, di sini Kak mau tanya, di sini rata-rata sudah pernah mengoperasikan Photoshop atau yang lain sebagainya, desain-desain gitu? Belum Atau Kak, baru terakhir pertama SMP kali ya? buat surat undangan ulang tahun. Oh, udah Pertama, ulang Kak. tahun. Oh, ada yang pertama, ada yang udah ya. Pakai apa? Pakai Photoshop atau aplikasi lain? Photoshop Kak waktu SMP dulu, tapi udah lupa. Iya, iya. Oke ya. Di sini Kakak akan sedikit berbagi ya ilmu Kakak ya yang nggak terlalu banyak tapi insya Allah lah bisa membantu kalian untuk kedepannya. Di sini kita akan belajar mengenai dasar-dasar Photoshop dan juga alat-alatnya. Setelah itu kita akan belajar mengenai typografi. Di sini ada yang pernah dengar atau pernah lihat typografi itu seperti apa? Pernah, Kak. Nah, apa typografi tulisannya seperti apa? Tulisannya yang beda-beda font itu kan ya. Oh iya, tulisannya agak ada yang besar kecil gitu ya. Ada yang besar di atasnya, terus tulisannya kecil tengahnya gitu. Ya, jadi typografi sendiri ya, Kak akan jelaskan sedikit ya. Jadi typografi itu sendiri menurut
Adi Sutrisno, tipografi adalah ilmu atau kemampuan menata huruf atau aksara untuk publikasi visual, baik cetak maupun non cetak. Nah, harapannya apa dengan membuat tipografi? Harapannya adalah agar pembaca bisa mendapatkan kesan tertentu serta merasa nyaman ketika membaca. Nah, tipografi tidak hanya menekankan pada huruf, namun juga termasuk penyebaran huruf tersebut dengan ruang yang tersedia. Nah, tipografi sendiri memiliki beberapa elemen. Nah, di sini ada 2 elemen. Yang pertama yaitu huruf teks dan juga huruf judul. Nah, huruf teks apa? Yaitu pemilihan huruf teks menjadi elemen penting di mana tipografi harus diperhatikan. Nah, diusahakan untuk memilih huruf teks yang mudah dibaca dengan jenis font yang jelas. Jadi, tipografi ini diharapkan tulisannya terbaca ya, jangan terlalu kecil-kecil sekali ataupun jangan terlalu besar-besar sekali, yang sedang-sedang saja. Nah, setelah itu huruf judul. Pemilihan huruf judul di sini yang menjadi elemen penting ya dalam tipografi. Jadi diusahakan untuk memilih jenis font atau font itu seperti Times New Roman, Calibri. Nah, itu namanya font. Nah, dan masih banyak lagi ya. Itu salah satu contohnya itu 2 itu ya yang sering kita lihat ya. Dan juga ada beberapa macam lagi yang lainnya. Setelah itu dalam pelaksanaannya itu tipografi itu harus bisa dibaca dengan mudah yang Kak bilang tadi. Nah, itu untuk elemen-elemennya ya. Di sini kita mau langsung uji coba atau gimana? Kakak Kakak tawarkan kepada kalian. Langsung mau nyoba? Boleh Kak, mungkin. Boleh ya. Mungkin langsung praktek ya. Jadi biar langsung jelas gitu kan ya. Oke, mungkin disiapkan ya Photoshop-nya. Kalau yang sudah punya silakan dibuka. Terlihat tidak? Terlihat Kak. Terlihat ya? Mana? Oh, nggak bisa ya? Enggak lagi macet macet. Sabar ya, lagi pas kakak macet ini. Iya Kak. Oke. Terlihat? Terlihat Kak. Lihat ya. Kita sebelum kita mulai, kita pertama-tama kita mulai dengan membuat layer atau bisa dibilang kita membuat kanvasnya dulu lah kita seperti itu. Caranya seperti gimana caranya? Kita klik bagian file. Setelah itu di sini akan keluar beberapa pilihan. Kita pilih yang new, akan keluar agak macet ya. Nah,
Nah, ini ada format-format yang harus terpenuhi dulu ya. Jadi untuk yang pertama untuk lebarnya silakan diatur di angka 1000 dan untuk tingginya 1500. Nah, ukuran kita pilih ukuran yang pixel ya, biar nanti tidak pecah. Nanti kalau misalkan di zoom biar dia tidak pecah. Setelah itu resolusinya pakai 300. Color modenya RGB color, terus backgroundnya putih, terus 8 bit. Nah, kalau misalkan sudah semua, kita langsung buka. Nah, jadinya seperti ini. Layar putih kosong yang sesuai dengan yang kita tadi kita atur. Nah, di sini kan kita akan membuat satu jenis desain yaitu typografi. Nah, sebelum Kakak mulai, Kakak akan menjelaskan sedikit alat-alat yang ada di Photoshop ya. Jadi ada beberapa alat ya, bukan beberapa ya, banyak sekali sebenarnya ini ya. Nah, tadi Kakak akan menjelaskan beberapa yang penting-penting saja ya, yang akan kita gunakan. Nah, oke, yang pertama, yang paling atas sendiri. Nah, ini namanya Move Tool. Nah, apa fungsinya? Fungsinya untuk kita mengarahkan tulisan, gambar, ataupun apa saja yang ada di sini. Jadi kita nanti bisa arahkan. Nah, arahkannya dengan namanya Move Tool yang ada gambar ini. Plus tajam-tajam ini, ujung-ujungnya. Nah, ini untuk Move Tool ya. Setelah itu di bawahnya ini ada namanya Rectangle Tool. Nah, Rectangle Tool itu apa? Rectangle Tool ini untuk kita kalau bahasa Indonesianya, kita menseleksi. Ya, menseleksi nanti akan ada gambar garis-garis hitam. Nah, nanti itu kita garis dalam seleksi itu yang garis-garis putus-putusnya itu nanti kita bisa ubah atau kita bisa warnain. Nah, itu bisa juga untuk memotong, kita juga bisa memindahkan objek juga lewat ini. Nah, setelah itu ada lasso tool. Nah, lasso tool ini sama kayak pen tool. Nah, ini lasso tool ini lebih simpel ya. Jadi tinggal kita arah-arahkan saja. Nah, setelah itu ada magic tool. Nah, magic tool ini sama seperti rectangle tool ini, cuman bedanya magic tool ini kita mainnya kita ketuk. Nah, kalau kita ketuk kita akan dapat garis-garis hitamnya. Jadi kita nanti kalau misalkan mau pilih-pilih mana yang ingin kita seleksi ya kita pakai magic tool nih, kita bisa menyesuaikan dengan mana gambar yang ingin kita seleksi gitu. Kalau rectangle tool ini kan cuma bisa kotak sama lingkaran. Nah, jadi bisa lebih fleksibel lah kalau untuk magic tool ini. Nah, setelah itu ada crop. Nah, crop ini yang untuk memotong. Nah, setelah itu ada frame tool. Ya, ini frame tool untuk mengatur ukuran gambar. Setelah itu ada eyedrop tool. Nah, eyedrop tool itu untuk mengambil contoh contoh warna. Jadi nanti kalau misalkan ada gambar yang kita ingin ambil contoh warnanya, kita pakai ini. Nah, setelah itu ada spot healing tool. Nah, ini jarang kita gunakan ya. Jadi kita tidak akan menggunakan ini karena ini untuk
untuk hal lainnya ya. Setelah itu, nah ini ada namanya brush tool. Nah ini untuk memberas atau melakukan efek-efek. Nah kita pakai brush ini. Yaitu ada clone itu untuk mengambil contoh gambar. Setelah itu ada story tool, ini nggak terlalu kita pakai ya. Nah ini eraser untuk menghapus untuk menghapus misalkan objek misalkan kurang tepat atau kurang pas, kita bisa hapus objeknya. Nah itu ada paint ini untuk mewarnai. Ini ada blur tool untuk mengeblurkan warna. Nanti kita bisa pakai ini untuk misalkan ingin mengeblurkan objek atau warna. Itu ada drop tool. Nah, drop tool ini untuk menghitamkan objek. Nah, setelah itu ada pen tool. Nah, ini yang menjadi momok, bisa dibilang momok yang bikin orang nggak mau lagi main Photoshop tuh ini, pen tool. Karena sebenarnya sulit, cuman kalau kita belajar, insya Allah bisa lah. Kalau misalkan kita paham cara kerjanya ini. Nah, setelah itu ada text tool. Ini untuk membuat tulisan. Nah, nanti kita banyak menggunakan ini. Kalau misalkan kita pakai typografi, kita banyak menggunakan teks. Ini tolong dihapus ya, ini yang sedang coret-coret ini. Nah, setelah itu ada select tool. Ini untuk memilih gambar. Setelah itu ada rectangle tool ini untuk warna ya, untuk bentuk-bentuk warna. Nah, nanti kita bisa coba juga yang ini. Setelah itu ada hand tool untuk mengarahkan, dan juga yang terakhir ini ada kayak membesarkan gambar, mengecilkan gambar. Ini lihat nih. Nah, itu contohnya. Oke, kita langsung mulai aja ya, biar tidak terlalu lama. Oke, kita akan membuat satu jenis typografi. Yang mana tulisannya itu tulisannya ini namanya Allah mendengar doamu, jangan putus asa. Nah, kita akan coba praktekkan ya. Tulisan Allah mendengar doamu, jangan putus asa. Nah, kita coba akan praktekkan. Oke, yang pertama. Yang pertama kita perlu membuat teks dulu. Nah, di sini kita gunakan text tool ini. Kita klik ya yang bagian T ini. Nah, setelah itu akan ada kayak kotak-kotak ini yang bisa digerakkan ini. Nah, kita tinggal klik aja di bagian kertas ini atau apa namanya, lupa. Nah, ini kita klik aja ya. Klik satu kali. Nah, otomatis akan keluar di sini. Sebelah kanan ini namanya layer. Nah, konsep dari Photoshop sendiri yaitu modelnya adalah menumpuk gambar. Nah, beda dengan seperti CorelDRAW ya. CorelDRAW itu langsung menggambar. Kalau Photoshop ini tidak langsung menggambar, dia modelnya menimpa-nimpa. Kalau misalkan semakin dia di atas, otomatis akan terlihat. Kalau misalkan gambar yang di bawahnya kecil dan yang di atasnya besar, maka gambar yang kecil ini yang di bawah paling bawah ini akan tidak terlihat. Jadi modelnya kita menimpa-nimpa gitu mainnya. Untuk Photoshop jadi lebih ke main layer. Nah, seperti itu. Nah, kita klik dulu ya. Nah, kita pilih dulu font yang akan kita gunakan. Nah, kalau belum ada updatean ya, atau masih pakai mode yang sudah ada, mungkin tidak kan. Tapi kalau misalkan ini teman-teman semua pengen banyak jenis-jenis tulisannya, bisa bisa di-download. Nah, nanti tinggal misalkan ada internet, bisa teman-teman download atau diperbarui atau diperbanyak. Nah, kita
pakai font yang namanya Ectonia Persona USA, UC. Nah, kita klik aja ya. Nah, kita tulis. Kita besarkan tulisannya dulu. Nah, ini yang di atas ini kita bisa besar kecilkan ukurannya. Ini kayak kita pakai itu ya, Word ya sebenarnya. Kalau bisa Word ya bisa untuk Photoshop atau mungkin typography. Yang penting kita paham. Kita tulis. Pakai huruf, pertama huruf besar dulu ya. Allah dulu. Nah, sekitarnya kita bikin perkata ya. Pertama kita bikin kata Allah dulu. Kita besarkan. Nah, setelah itu bagian A-nya kita besarkan lagi. Nah, besarkan. Ini. Nah, ini kan ada jarak antara A dan L-nya. Kita kecilkan jaraknya. Kita blok bagian sini. Kita klik di bagian layer ini ya, yang bagian T ini ya. Kita klik sekali aja. Setelah itu kita atur di karakter. Di karakter ini. Kita pakai yang untuk agak mendempetkan jaraknya. Nah, seperti ini. Nah, jadi nggak terlalu jauh ya jaraknya. Nah, itu kita besarkan. Kalau misalkan kurang besar, kita besarkan lagi. Kita tarik ujungnya, bagian ujung sini, tarik. Nah, kalau misalkan Photoshop kalian masih yang lama, mungkin nggak bisa langsung tarik ya. Harus dibarengi dengan shift. Jadi shift tahan, tarik ujungnya. Kalau misalkan belum yang CC ya, atau yang pakai mode Photoshop lama. Tapi karena ini udah model agak terbaru, jadi lebih simpel dia. Nah, setelah itu kita akan tarik bagian atasnya. Bukan tarik ya, kita miringkan. Kita miringkan. Tarik sini. Jangan terlalu miring, secukupnya aja. Nah, sini. Setelah itu, sekiranya sudah pas, kita enter. Nah, jadi agak naik ke atas ya ujungnya, bagian H ini. Nah, setelah itu, sekiranya sudah cukup, kita duplikat. Nah, cara duplikatnya gimana? Pertama kita pencet dulu layer ini, bagian Allah ini. Setelah itu kita pencet Ctrl+J. Nah, otomatis akan keluar kopiannya yang ini. Nah, kopian dari kata-kata ini. Nah, kopiannya ini kita akan turunkan ke bawah. Setelah itu kita ganti kata-katanya. Kita ganti dengan mendengarkan. Tulisan mendengar. Nah, ini kan terlalu besar, kita kecilkan. Kita tarik bagian ujungnya di sini. Kita bikin agak lebih kecil dari yang atas. Nah, sini. Setelah itu kita taruh di bagian bawahnya. Kita paskan. Terlalu kita tengahkan ya, jangan terlalu di ujung, kita taruh di pas tengah-tengah.
Nah, setelah itu kita copy lagi yang ini, kita pencet CTRL J lagi. Nah, terus kita tarik ke bawah. Nah, ini. Setelah itu kita ganti kata-katanya, kita ganti dengan doamu. Kita blok, kita besarkan lagi. Kita paskan lagi. Ini masih terlalu besar, kita akan kecilkan lagi. Kalau misalkan sudah, kita buat lagi kata-katanya. Nah, ini waktu kita buat ini, kita akan ganti fontnya. Kita ganti font yang biasa, yang bukan Latin. Kita klik CTRL-Z, CTRL-Z, saya. Terus tapi kita tarik ke bawah. Nah, setelah itu kita blok, langsung kita ganti model tulisan fontnya EXO. Kita ubah kata-katanya menjadi huruf besar ya, huruf besar semua ya. Jangan. Nah, setelah itu kita buat, ini kan miring, kita buat lurus. Setelah lurus, kita klik OK. Nah, seperti ini. Kita paskan di tengah. Setelah itu, kita copy lagi. CTRL J. Kita tarik ke bawah. Kita blok dan kita ganti katanya putus asa. Nah, ini kan terlalu panjang. Nah, kita akan paskan sesuai dengan yang atas, yang kata-kata jangan yang atas ya. Kita kecilkan sesuai dengan yang di atas. Kita besarkan. Nah, kita coba lihat si tidak lurus atau belum. Nah, kalau misalkan masih tidak lurus, kita bisa tarik garis di sini. Nah, di bagian ini kan ada angka ya, angka-angka, nomor-nomor ini kan. Nah, kita tarik aja. Nah, kan keluar garis. Nah, ini garis, fungsinya garis ini untuk membuat atau mengepaskan ukuran-ukuran yang sekiranya tidak pas. Nah, ini. Tarik lagi garisnya. Tarik lagi. Nah, oke. Sekiranya sudah pas, kita akan agak ke bawah. Nah, oke. Nah, kalau misalkan sudah, kita akan buat garis. Nah, cara buat garisnya seperti apa? Caranya, di sini ada yang namanya rectangle tool. Nah, kita klik bagian sini, kita cari atau kita pilih yang kotak. Nah, setelah kita klik, kita bisa tarik di bagian layar ini. Nih, kita tarik straight. Kita atur, jangan sampai terlalu lebar, jangan sampai terlalu kecil.
yang sederhana. Otomatis akan terbentuk garis. Nah, misalkan garisnya terlalu lebar, kita bisa kecilkan. Karena gimana? Nah, bagian ujung ini, setiap ujungnya kan ada titik kan? Nah, kita pakai yang tengah ini, kita tarik ke atas. Nah, otomatis akan mengecil. Nah, ini. Nah, itu kita copy lagi, Ctrl Z, taruh ke atas. Nah, ini. Kita bawahkan lagi kata-kata yang tadi. Kita paskan lagi, jangan terlalu dempet dengan huruf yang di atas atau kata-kata di atas. Nah, kita cek ya. Nah, kita ngeceknya pakai ini, pakai yang kaca pembesar ini, zoom tool ini. Kita coba akan lihat dari jarak jauh. Nah, seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, ini untuk kata-katanya sederhana sekali ya, tapi penuh makna. Nah, oke, setelah itu kita kasih apa tahu kita atur warnanya. Nah, kita pakai, nanti kita akan ubah warna putih ya. Nah, sebelum kita ubah, kita pertama itu kita klik bagian sini, background, kita taruh di bawah. Nah, sini. Nah, itu kita siapkan gambar layar. Nah, gambar layarnya itu kita bisa pakai gambar apa saja kita sebenarnya kita bisa pakai, bisa gambar masjid, kita gambar awan ataupun yang lain sebagainya. Nah, kakak udah siapkan untuk apa layar gambarnya ini. Nah, ini kakak akan sudah siapkan, jadi kita tinggal langsung praktekkan aja. Nah, cara gimana masukin gambar ini? Mudah, kita klik gambarnya, kita seret, masukkan ke Photoshop-nya. Bentar ya. Ini karena kita sambil nge-zoom jadi agak susah ya. Biasanya gampang kok, tinggal ditarik aja. Kita coba. Nah, kita tarik, terus kita masukkan ke ini apa layar kita. Nah, kalau udah masuk, jadinya seperti ini ya. Kita enter. Ini kan gambarnya terlalu kecil. Usahakan kita download gambar untuk backgroundnya itu kita yang HD ya. Jadi jangan yang tidak HD. Kalau misalkan nanti kita besarkan bisa pecah gambarnya. Jadi kita pakai yang HD. Ini kan gambarnya HD, jadi tidak pecah. Kita tarik ujung-ujungnya sampai memenuhi semua background kita. Nah, kita paskan, kita arahkan ini dan kita paskan. Nah, setelah itu, setelah kiranya sudah pas, bisa kita enter. Nah, ini. Kita hilangkan garis-garisnya ini.
Nah, setelah itu untuk menyesuaikan dengan gambarnya kan background-nya biru. Nah, biar tidak tabrakan kita ganti warnanya. Kita klik bagian ininya, kata-kata Allah ini. Nah, setelah itu kita klik 2 kali di bagian tengah-tengah sini. Seperti ini. Nah, otomatis akan terblok ya. Nah, setelah itu setelah terblok sini kita ganti warnanya. Nah, ini di atas ini ada gambar warna. Nah, kita klik 2 kali. Nah, akan keluar beberapa contoh atau pilihan warna. Kita ganti warna putih. Kita klik aja bagian tengahnya ini. Terus kita oke. Nah, seperti ini. Nah, yang semuanya kita ganti ya warna putih. Seperti ini. Kita ganti warnanya jadi warna putih. Nah, kita ganti semuanya. Caranya sama. Kita klik 2 kali di bagian layer ini, tengah-tengahnya. Terus kita ganti warna jadi putih. Oke, putih. Terus oke. Nah, oke, kalau sudah ganti warna putih semuanya, kita akan atur lagi. Sepertinya ini terlalu dempet ya. Kita atur lagi posisi-posisinya. Kita taruh agak ke bawah. Karena gimana? Kita klik aja, kita tahan CTRL, terus kita klik di bagian tulisan ini. Klik sini. Nah, kita taruh seret ke bawah. Lagi CTRL, tahan, klik bagian tulisannya, seret ke bawah. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini ada yang kurang ya. Nah, ini yang paling bawah kita akan kasih contoh surat atau hadis ya. Nah, jadi bunyi hadisnya hadis dari hadis riwayat Bukhari, Muslim. Nah, kita copy lagi ya bagian putus asanya ini. Kita CTRL J. Nah, setelah itu kita sampai ke bawah. Nah, kita blok dengan cara kita klik 2 kali di bagian layer yang sebelah pojok ini. Nah, terus kita kasih tulisan. Nah, sebelum kasih tulisan, kita kecilkan dulu ukuran dari fontnya. Kita ganti ukuran 7. Kata-katanya itu akan dikabulkan dalam kurung doa
kalian selama tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan dia kasih tanda petik di atasnya. Saya telah berdoa. Namun belum saja terkabul. Ini hadis dari Bukhari Muslim. Nah, terus ini kan terlalu besar. Kita akan kecilkan lagi ukurannya. Nah, seperti ini. Kita ganti ukurannya menjadi ukuran 5 ya. Kita sesuaikan dengan tulisan yang di atas. Nah, seperti ini ya. Kita taruh agak di atas, lebih dekat dari tulisan di atas. Seperti ini. Nah, jadi ini tulisannya seperti ini. Ya bisa diganti dengan font yang lainnya juga bisa, tapi kita pakai model seperti dulu ya. Nah, setelah itu ini kan masih terlalu terang bagian backgroundnya. Nah, kita akan coba agak gelapkan bagian backgroundnya. Dan seperti gimana? Nah, pertama kita klik dulu layer ini. Nah, layer pada background ini. Nah, setelah itu kita klik kanan pada mouse. Nah, kan banyak pilihan ya. Nah, di sini kita pilih yang rasterize layer. Nah, kita klik. Ini maksudnya rasterize layer ini maksudnya semua gambar ini bisa kita edit. Nah, kalau kita tidak pakai mode rasterize layer, kita tidak akan bisa ubah warnanya. Jadi sebelum kita ubah, kita ganti dulu pengaturannya. Nah, setelah itu kita lanjutkan, kita klik bagian ini, image ini kita klik, terus kita pilih yang namanya kita pakai adjusting ya.
kita klik adjusting, akan keluar pilihan lagi kan. Nah, itu kita pakai yang curve, kita klik. Nah, otomatis akan keluar seperti ini. Nah, ini caranya supaya kita gelapkan atau misalkan kita ingin terangkan, kita tarik bagian tengah-tengahnya sini. Ini, kita tarik ke bawah. Nah, otomatis kalau semakin ke bawah akan semakin gelap. Nah, kalau kita tarik ke atas, maka sebaliknya akan semakin terang. Nah, ini. Kita pakai agak gelap ya. Kita akan turunkan jadi ya. Kita akan turunkan. Jangan terlalu banyak-banyak, secukupnya saja. Agar tulisannya menjadi fokus ya kepada tulisan. Jadi tidak terfokus pada gambar belakangnya. Jadi kita akan fokus pada tulisannya. Nah, kalau misalkan sudah, kita klik OK. Nah, seperti ini. Nah, ya, sudah jadi salah satu bentuk tipografi yang kita buat. Nah, seperti ini. Ini sangat sederhana ya, jadi nggak terlalu rumit. Ya, jadi ini salah satu contoh yang sederhananya. Sebenarnya banyak tipografi itu, ya bergantung kitanya mau seperti apa. Nah, kita untuk contoh gambar untuk belajar kita pakai yang sederhana dulu sebelum kita naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, mungkin ini ya untuk gambarnya. Nah, setelah itu kita akan coba simpan gambarnya. Caranya gimana? Caranya pertama kita klik bagian file. Nah, setelah itu kita pilih bagian yang namanya save as. Kita klik. Nah, setelah itu akan keluar beberapa pilihan dan juga tempat penyimpanan. Nah, tempat penyimpanannya kita taruh di D ya. Nah, setelah itu kita ganti namanya. Bagian file namanya kita nama belajar. Nah, setelah itu kita ganti formatnya. Ini ada beberapa format. Coba kita klik ya bagian bawahnya. Nah, ada banyak formatnya. Di sini ada yang PNG, ada yang JPG, ada yang Photoshop. Nah, kita pilih yang JPG atau JPEG. JPEG yang 3. Nah, klik. Setelah itu kita klik save. Nah, akan keluar pilihan untuk kualitas gambarnya. Nah, kita bisa atur ya, kita mau yang yang biasa atau yang high. Nah, ini pilihannya ada dari 1 sampai 12. Nah, kita pakai yang nomor 9 saja. Ya boleh yang pakai nomor 7, nomor 8, boleh. Yang penting jangan di bawah 7 ya. Kalau di bawah 7 nanti gambarnya takutnya pecah. Nah, kita pakai yang 9 saja. Itu kita oke. Nah, hasil gambarnya kita cek seperti apa. Nah, ini tadi kita coba lihat ya, pecah apa tidak gambarnya. Nah, seperti ini. Ya, cukup lumayan lah ya untuk kita belajar. Nah, seperti ini gambarnya. Ya, selanjutnya kita akan save dokumennya. Nah, cara menyimpannya gimana? Kita bisa pencet CTRL save. CTRL-S. Nah, otomatis akan keluar mode penyimpanan. Nah, kita ganti namanya belajar bersama. Formatnya kita pakai format
Photoshop. Itu kita save. Klik OK. Nah, akan pilihan seperti ini. Nah, sudah jadi. Nah, jadi seperti ini ya hasil dari kita mencoba belajar buat typografi. Jadi seperti ini. Mungkin untuk untuk materi yang Kak sampaikan mungkin sampai di sini dulu ya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa ditanyakan kepada Kakak. Atau Kak kembali ke moderator aja dulu ya. Oke, kita kembalikan ke moderator. Silahkan moderator. Baik, terima kasih Kak Ajis atas materi editing yang telah disampaikan. Kepada rekan-rekan yang berada di room Zoom, apabila ada yang ingin ditanyakan kepada Kak Ajis, disilahkan untuk menghidupkan pelantangnya. Atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Izin bertanya, moderator. Baik. Kak Aziz, perkenalkan nama saya Mahlan, Kak. Iya. Jadi saya ini kan belum ada laptop, Kak. Nah, tapi tadi sore saya coba download Photoshop di HP. Nah, pertanyaan saya kira-kira fitur. Oke ya. Izin jawab ya, moderator. Jadi yang namanya laptop dan HP kan jelas beda ya. Jadi misalkan di laptop bisanya lebih, yang pertama yang penting lebih lengkap, fiturnya lebih banyak, dan juga pengaturannya juga lebih lebih bisa kita ubah-ubah banyak ya. Nah kalau di HP kan ya sekedarnya. Jadi gini, fungsi dari yang di HP sendiri kan sebenarnya untuk kebutuhan, biasanya untuk kebutuhan mendesak ya, misalkan contoh kita berada di luar misalkan. Nah terus kita nggak bawa laptop nih, tapi kita lihat ada misalkan objek yang bagus misalkan. Nah kita bisa editnya kan secara lewat HP ya, misalkan kalau misalkan kita punya HP. Nah jadi untuk HP menurut Kakak itu sebenarnya lebih ke simpelnya gitu. Jadi untuk kelebihannya lebih banyak di laptop. Kalau misalkan di HP ya lebih sedikit. Kak belum pernah nyoba sih, jadi Kak belum terlalu jelas. Tapi yang selebihnya Kak tahu ya lebih sedikit yang di HP itu. Dan juga fungsinya juga di HP kan bukan untuk desain secara keseluruhan ya, hanya misalkan kepepet aja, misalkan bisa pakai HP seperti itu. Kalau di laptop kan mungkin terlalu berat, jadinya laptop. Nah, kalau misalkan pakai HP kan lebih simpel. Tapi ya dengan kekurangan pengaturannya sedikit, gitu. Nggak sebanyak yang di laptop. Mungkin itu. Ada yang ditanyakan lagi atau masih kurang jelas? Cukup, Kak. Insya Allah saya ya. paham. Makasih, Kak. Ya. Jazakallah kepada penanya dan jazakallah kepada Kak Aziz yang sudah menjawab pertanyaan dari penanya. Bagi rekan-rekan, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghidupkan pelantang atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Saya tunggu beberapa menit terlebih dahulu ya. Baik, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi ya. Insya Allah kita cukup jelas dengan pemaparan materi dari Kak Ajis pada malam hari ini. Semoga pemaparannya dapat kita tangkap secara sempurna dan dapat kita lakukan, kita terapkan pada kegiatan kita dalam mengedit ya rekan-rekan. Di sini saya ucapkan jazakallah sekali lagi kepada Kak Ajis yang sudah berkesempatan hadir dan memberikan sedikit ilmunya kepada kami selaku
Abid FPPI maupun pimpinan FPPI sekaligus peserta yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Semoga kita mendapatkan berkah atas ilmu yang diberikan dan semoga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya selaku pemandu acara. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan dalam memandu acara ini. Untuk menutup acara pada malam hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Diinformasikan kembali sebelum itu, untuk yang belum mengisi presensi pada kegiatan ini, disilakan untuk mengisi terlebih dahulu. Sekian dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sudah bersedia bergabung pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai,